Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Chu Feng membuka mulutnya, dan kekuatan hisap yang sangat besar segera menyelimuti seluruh tambang yang luas. Saat berikutnya, tambang mulai bergetar. Seperti gempa bumi, tidak ada apapun yang bisa tetap berdiri teguh. Satu demi satu, mereka mulai melayang ke langit. Oh surga, apa yang sedang terjadi? Seru kerumunan. Semua kerumunan mengungkapkan ekspresi tercengang, itu ketika mereka melihat perubahan pada tambang. Banyak aliran energi alami yang terlihat dengan mata telanjang, yang mengalir keluar dari seluruh tambang seperti air terjun terbalik. Mereka semua berkumpul menuju Chu Feng. Kakak, kamu sebenarnya memperbaiki energi alami di tambang. Bagaimana kamu bisa mencapai itu? Ini benar-benar tak terbayangkan. Seru Zhan Lingtong yang juga terpana. Lagi pula, tambang itu dulu bagian dari wilayah klan perang era kuno. Jadi dia tahu sepenuhnya, betapa menakjubkannya tambang itu. Biji yang terkumpul di sana benar-benar mengandung jumlah energi alami yang sangat kuat. Itu juga alasannya, mengapa sangat sulit untuk menambang biji ini. Itulah sebabnya menambang biji memerlukan alat khusus, dan para penambang perlu memiliki setidaknya kultivasi kaisar bela diri. Namun yang paling penting adalah, biji yang ditambang harus disempurnakan secara khusus untuk mengekstrak energi alami yang terkandung di dalamnya. Namun, Chu Feng sebenarnya langsung melahap energi alami. Bagi Zhan Lingtong, itu adalah sesuatu yang mustahil. Segera, energi alami yang terlihat dengan mata telanjang berhenti keluar dari tambang. Dengan begitu, tambang yang luas kehilangan pancaran yang dipancarkannya sebelumnya. Tidak hanya tampaknya tidak istimewa sama sekali, tetapi sebenarnya juga menjadi lebih rendah daripada pegunungan biasa. Dia benar-benar berhasil melahap semua energi alami yang terkandung di dalam tambang. Pada saat itu, orang banyak menatap Chu Feng dengan tatapan ketakutan. Mereka merasa bahwa apa yang telah dilakukan Chu Feng ini, itu jelas-jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan manusia. Adapun Chu Feng, dia menyeka mulutnya dengan cara yang sangat puas. Karena baginya, itu seperti dia baru saja menikmati makanan yang sangat lezat. Selanjutnya, makanan itu bisa dikatakan yang terbaik dari yang terbaik. Meskipun dia tidak dapat memperkirakan berapa banyak energi alami yang telah dia telan, tapi dia merasa bahwa energi alami yang terkandung dalam dantiannya, ini akan cukup baginya untuk menerobos setidaknya ke tingkat kultivasi immortal sejati. Kembali ketika Chu Feng berada di tanah suci martialism, dia telah menghabiskan banyak upaya demi menemukan energi alami. Pada saat itu, dia pasti tidak akan pernah berpikir bahwa suatu hari nanti, dia akan mengumpulkan begitu banyak energi alami dalam dantiannya. Tiba-tiba saja, Chu Feng memperhatikan bahwa tidak ada kerumunan yang pergi. Namun sebaliknya, mereka semua berdiri di udara dan menatapnya. Kenapa kalian semua masih berdiri di sana dengan tertegun? Pergi sekarang juga. Atau mungkinkah kamu semua ingin terus diperbudak? Berdiri tinggi di langit, suara Chu Feng seperti guntur saat mengguncang lingkungan. Tuanku, mungkinkah kamu seseorang dari klan perang era kuno? Seorang manusia bertanya kepada Chu Feng. Namun, tidak satu pun dari mereka yang melarikan diri. Itu bukan karena mereka tidak ingin melarikan diri, tetapi mereka tidak berani melarikan diri. Lagi pula, tempat ini sekarang menjadi wilayah klan mengerikan era kuno. Kamu berani datang ke klan monstrous era kuno kita untuk menimbulkan masalah, sebenarnya siapa kamu? Tepat pada saat itu, teriakan marah terdengar dari luar tambang. Setelah itu, sosok dengan cepat terbang ke tambang. Itu adalah binatang buas tingkat setengah bela diri marsial tingkat dari klan monstrous era kuno, dan juga individu terkuat yang bertugas menjaga tempat itu. Setelah melihat binatang buas itu, semua orang menjadi pucat. Satu demi satu, mereka mulai menggigil ketakutan. Karena mereka telah diperbudak sejak lama, kerumunan itu tahu betul betapa menakutkannya monster itu. Dia benar-benar individu yang membunuh tanpa mengedipkan mata. Namun, Chu Feng sama sekali tidak menunjukkan rasa takut saat melihat orang itu. Justru sebaliknya, dia mengeluarkan satu kata, berisik, balas Chu Feng. Pencuri kecil yang sombong, kamu berani berbicara padaku dengan cara seperti itu.
Maka hari ini, aku pasti akan memecah-mecah tubuhmu menjadi 10.000 keping. Peringkat 6 martial ancestor itu mengeluarkan persenjataan leluhurnya yang tidak lengkap, dan bergegas untuk menyerang Chu Feng. Selanjutnya, dia menyerang dengan niat membunuh yang luar biasa. Dia juga berencana untuk membunuh Chu Feng. Sebagai tanggapan, Chu Feng menembakkan pukulannya. Bang, tubuh peringkat 6 half martial ancestor itu meledak. Oh surga, dia benar-benar berhasil membunuhnya hanya dengan satu serangan. Semua kerumunan itu tercengang, dan tidak percaya memenuhi mata mereka. Dia sebenarnya sangat kuat. Seru Zhan Lingtong yang tidak berani mempercayai matanya. Dia secara pribadi menyaksikan kemain Chu Feng dipukuli sampai babak belur. Namun Chu Feng yang di depannya ini, bila dibandingkan dengan Chu Feng yang kemarin, itu hanyalah perbedaan siang dan malam. Mereka hanya seperti dua orang yang berbeda. Ini terutama berlaku untuk sikap sombong dan percaya diri Chu Feng, yang benar-benar tidak menempatkan lawannya di matanya. Bahkan dalam klan perang era kunonya, sikap seperti itu sangat jarang terlihat. Selain itu, ini adalah pertama kalinya Zhan Lingtong bertemu seseorang yang begitu kuat pada usia muda. Kenapa kalian semua masih tidak melarikan diri? Mungkinkah kamu ingin menjadi budak seumur hidup kamu? Chu Feng berkata kepada para manusia lagi. Pada saat itu, semua klan mengerikan era kuno diurus olehnya. Namun, manusia itu sebenarnya tidak melarikan diri. Melihat itu, Chu Feng sangat bingung karenanya. Tuanku, kami mohon, tolong bawa kami pergi dari sini. Kalau tidak, kami takut bahwa klan mengerikan era kuno akan menyerang kita. Pada saat itu, kita pasti akan mencapai tujuan yang lebih menyedihkan. Tuanku, tolong bawa kami pergi, ucap mereka semua. Para manusia itu sebenarnya mulai berlutut di depan Chu Feng. Mereka sudah mengalami penindasan, dan penghinaan dari binatang buas untuk waktu yang lama sekarang. Karena itulah, mereka sangat takut pada binatang buas. Bagi mereka, penampilan Chu Feng hanya mirip dengan penampilan seorang penyelamat. Dengan demikian, bagaimana mungkin mereka bisa melarikan diri sendiri? Secara alami, mereka ingin tetap berpegang teguh pada penyelamat mereka. Chu Feng, meskipun kamu telah memulihkan kultivasi kamu, tapi kamu masih tidak akan dapat menandingi para ahli sebenarnya, dari klan Monstrous era kuno jika kamu ingin bertemu dengan mereka. Orang-orang ini akan menjadi beban yang sangat besar. Kamu benar-benar tidak dapat membawa mereka bersama kamu, desak si ratu. Tapi kan, aku tidak bisa mengabaikan hidup mereka. Lagi pula, akulah yang menyebabkan malapetaka ini. Aku tidak bisa membiarkan mereka memikul konsekuensinya karena aku, kata Chu Feng. Apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan? Apakah kamu benar-benar berencana untuk membawa beban ini bersamamu? Tanya si ratu. Tidak sulit bagi aku untuk membawa mereka. Namun sebelum itu, aku memiliki sesuatu yang harus aku lakukan pertama kali, kata Chu Feng. Apa itu? Tanya si ratu. Bantu Zhan Lingtong menemukan kekasihnya, kata Chu Feng. Kamu berencana melibatkan dirimu dalam hal seperti itu? Tanya si ratu dengan heran. Dia sebenarnya sangat tidak mau membantu. Aku merasa bahwa Zhan Lingtong ini sangat berani. Selain itu, aku tahu betul bagaimana rasanya kehilangan kekasih. Jadi, aku tidak bisa menonton dengan tangan terlipat, ucap Chu Feng. Setelah Chu Feng selesai mengucapkan kata-kata itu, dia melambaikan lengan bajunya berulang kali di ruang yang ada di depannya. Saat berikutnya, teriakan dari binatang buas tumbuh semakin menusuk telinga. Segera, jeritan itu benar-benar menghilang. Chu Feng tidak melepaskan pembantaiannya. Dia hanya membunuh peringkat 6 half martial ancestor dan peringkat 5 half martial ancestor, dan itu adalah dua binatang monster terkuat yang ada di sana. Adapun binatang buas yang tersisa, Chu Feng hanya meninggalkan mereka terluka parah. Dia telah membuat mereka menjadi tidak berdaya untuk menggertak orang-orang di sana, dan juga tidak berdaya untuk melarikan diri. Mereka tidak lagi menjadi ancaman bagi manusia. Mengapa tidak langsung membunuh mereka? Si ratu bertanya. Dengan kekuatan yang dimiliki senior Zhan Haichuan, dia benar-benar mampu menghilangkan apa yang disebut klan mengerikan era kuno. Namun sayangnya, dia tidak melakukannya. Maka sebab itulah, aku percaya ada alasan untuk itu. Sebelum tahu apa alasannya, aku tidak bisa memusnahkan klan mengerikan era kuno, kata Chu Feng. Lalu, mengapa kamu membunuh setengah leluhur marsial tingkat 6, dan setengah leluhur tingkat 5 itu? Tanya si ratu. Itu karena mereka melepaskan niat membunuh ke arahku.
Jika kultivasi aku lebih lemah dari kultivasi mereka, yang mati saat ini adalah aku. Bagi orang yang ingin membunuh aku, maka tidak ada alasan bagi aku untuk bersikap lunak, balas Chu Feng. Itu benar, kamu selalu punya pembenaran, kata si ratu dengan sangat tak berdaya. Saudaraku, datang ke sini, ucap Chu Feng sambil memandang Zhan Lingtong. Kakak laki-laki, aku benar-benar tidak pernah berharap bagimu untuk sekuat ini. Kamu hanyalah idola aku, ucap Zhan Lingtong yang tiba di depan Chu Feng. Tatapan yang dia gunakan saat memandang Chu Feng juga telah berubah. Bahkan nada bicaranya telah berubah juga. Nada suaranya ketika dia berbicara dengan Chu Feng, itu dipenuhi dengan kekaguman dan pemujaan. Berhentilah menyanjungku. Katakan padaku, apakah kamu tahu di mana kekasihmu sekarang? Chu Feng bertanya pada Zhan Lingtong. Ya, tentu saja. Zhan Lingtong mengangguk berulang kali. Bimbing aku, kata Chu Feng. Kakak, mungkinkah kamu berencana untuk membantuku menyelamatkannya? Tanya Zhan Lingtong sambil mengungkapkan ekspresi gembira. Jangan repot-repot dengan kata-kata yang berlebihan. Bawa aku ke sana sekarang juga, bakas Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia melonjak ke langit bersama Zhan Lingtong. Tuanku, kamu jangan mengabaikan kami. Melihat ini, para manusia itu mulai melolong dalam kesedihan. Binatang buas yang mengerikan di sini tidak berdaya untuk membahayakan kalian semua. Kalian semua bisa tinggal di sini. Aku akan kembali, ucap Chu Feng. Setelah Chu Feng selesai mengucapkan kata-kata itu, tangannya mulai bergerak. Kemudian, kekuatan spiritual keemasan dan menyilaukan mulai mengalir keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, kekuatan spiritualnya menutupi seluruh tambang. Kekuatan spiritual itu membentuk dua lapisan formasi spiritual. Lapisan pertama adalah formasi penyembunyian yang mampu menyembunyikan keadaan aktual di dalam tambang. Adapun lapisan kedua, itu adalah formasi defensif yang mampu menghentikan orang lain untuk mengganggu. Saat kultivasi Chu Feng meningkat, kekuatan spiritualnya juga tumbuh lebih kuat. Dengan demikian, meskipun lapisan ganda formasi spiritual dibentuk oleh Chu Feng dengan mudah, tapi mereka masih akan sangat sulit untuk menembusnya, itu bagi semua yang kultivasi di bawah peringkat 9,5 martial ancestor. Wow, kakak laki-laki, kamu juga seorang spiritualis dunia. Kamu terlalu menakjubkan. Aku semakin mengagumi kamu sekarang. Ucap Zhan Lingtong yang melihat segalanya, dan mulai merasakan kekaguman dan pemujaan yang lebih besar untuk Chu Feng. Berhentilah menyanjungku. Ayo jalan lagi, kata Chu Feng. Oke, balas Zhan Lingtong. Tepat setelah Zhan Lingtong mengucapkan kata-kata itu, baik dia maupun Chu Feng langsung menghilang. Dipandu oleh Zhan Lingtong, Chu Feng mengaktifkan teknik Dashing Azure Dragon dan dengan cepat melakukan perjalanan. Kecepatannya terlalu cepat. Untuk seseorang yang berkultivasi seperti Zhan Lingtong, mereka bahkan tidak dapat melihat pemandangan yang mereka lewati dengan cepat di bawah mereka. Setiap kali Zhan Lingtong memberi petunjuk kepada Chu Feng, dia menghentikan Chu Feng terlebih dulu. Hanya dengan melakukan itulah, dia baru dapat menentukan di mana mereka berada. Zhan Lingtong mampu melihat dengan jelas naga biru di bawah kakinya. Kakak, jika aku tidak salah, naga kamu ini harus menjadi keterampilan rahasia kan? Tanya Zhan Lingtong. Memang benar, itu adalah keterampilan rahasia. Tampaknya kamu sudah melihat keterampilan rahasia sebelumnya. Chu Feng bertanya sambil tersenyum. Untuk dapat mengenali keterampilan rahasia pada umumnya, ini berarti bahwa seseorang telah melihat keterampilan rahasia sebelumnya. Selain itu, mereka hanya akan bertanya-tanya apakah suatu teknik adalah keterampilan rahasia, dan tidak dapat benar-benar yakin. Tentu saja, klan perang era kuno kita telah mewarisi 3 keterampilan rahasia. Keterampilan rahasia pertama disebut pedang perang era kuno. Keterampilan rahasia kedua disebut tombak perang era kuno. Keterampilan rahasia ketiga disebut kapak perang era kuno. Tuluh dilaporkan, ketiga keterampilan rahasia ini diciptakan oleh leluhur kita. Dan dikatakan juga bahwa mereka sangat kuat. Namun sayangnya, ketiga skill rahasia itu berbeda dari skill rahasiamu. Selain itu, sangat melelahkan untuk melepaskan mereka. Secara umum, seseorang akan menghabiskan semua kekuatan fisiknya saat menggunakannya. Selain itu, memang benar bahwa mereka sangat kuat, kata Zhan Lingtong. Oh, ternyata ada keterampilan rahasia seperti itu, ucap Chu Feng. Tidak hanya Chu Feng memiliki keterampilan rahasia 4 simbol, dan ia juga memiliki keterampilan rahasia 5 elemen. Namun, mereka semua sangat mudah untuk Chu Feng lepaskan.
Dia tidak pernah mengalami kelelahan seluruh kekuatannya, itu setelah dia menggunakan keterampilan rahasianya. Kakak, sejujurnya saja ya, alasan lain mengapa kepala klan dari klan Monstrous era kuno takut dengan kakek aku adalah, itu karena kakek aku memahami salah satu dari 3 keterampilan rahasia klan perang era kuno kita, dan itu adalah kapak perang era kuno. Kata Zhan Lingtong. Mungkinkah kapak perang era kuno ini mampu memutuskan hasil pertempuran, jika kedua pejuang memiliki kultivasi dan kekuatan pertempuran yang sama? Tanya Chu Feng ingin tahu. Meskipun klan perang era kuno saat ini tidak kuat, namun tetap saja mereka telah melahirkan eksistensi yang sangat kuat seperti Zhan Haichuan. Selain itu, bahkan sekarang, Chu Feng tidak memiliki banyak pemahaman tentang klan perang era kuno. Namun demikian, dia merasa bahwa klan perang era kuno tidak bisa dipandang sebelah mata. Paling tidak, mereka seharusnya sangat kuat di masa lalu. Dengan demikian, Chu Feng sangat ingin tahu tentang keterampilan rahasia mereka. Dan dia juga ingin tahu seberapa kuat mereka. Tidak, kakek aku memiliki kekuatan kultivasi dan pertempuran yang sama dengan ayah aku, kata Zhan Lingtong. Dalam hal itu, kultivasi kakekmu adalah tingkat yang lebih lemah dari kepala klan mengerikan era kuno. Ucap Chu Feng dengan sangat terkejut. Betul, namun sayangnya, kakek aku saat ini sedang dalam pelatihan tertutup. Jika dia berhasil mencapai terobosan, kita tidak perlu lagi takut akan klan mengerikan era kuno itu, kata Zhan Lingtong. Dalam hal itu, ini berarti bahwa keterampilan rahasia kapak perang era kuno yang kakekmu pegang, itu dapat memungkinkannya untuk bertarung melawan mereka yang memiliki kultivasi 1 tingkat di atasnya. Tanya Chu Feng. Mari kita jelaskan seperti ini. Kapak perang era kuno sangat melelahkan untuk digunakan. Tidak hanya akan mengkonsumsi kekuatan bela diri yang sangat besar, tapi itu bahkan akan mengkonsumsi sumber energi, jiwa, dan kehidupan seseorang. Selama kakekku mau melakukannya, dia bisa melepaskan Battle Axe era kuno dengan nyawanya sendiri sesuai dengan harganya. Setelah melepaskan Battle era kuno, bahkan kepala klan dari Monstrous klan era kuno tidak akan mampu menahannya, kata Zhan Lingtong. Aku tidak pernah membayangkan kalau keterampilan rahasia klan perang era kunomu menjadi begitu kuat, ucap Chu Feng dengan sangat terkejut. Meskipun keterampilan rahasia Chu Feng juga sangat kuat, tapi mereka jelas-jelas tidak memiliki jenis kekuatan yang dijelaskan Zhan Lingtong. Meskipun prasyarat untuk mengorbankan diri sendiri untuk melepaskan keterampilan rahasia adalah biaya yang sangat besar, tetapi tetap saja bahwa mampu menang dengan lawan yang ringkat kultivasinya berada di atas diri sendiri, itu sangatlah mencengangkan. Berhentilah terengah-engah karena kekaguman, si ratu berkata. Siapa yang menciptakan keterampilan rahasiamu? Itu adalah King Xuantian. Ketika dia menciptakan keterampilan rahasia, kultivasinya tidak kuat. Maka secara alami, keterampilan rahasianya juga tidak akan terlalu kuat. Namun, keterampilan rahasianya itu benar-benar berbeda. Mereka diciptakan oleh leluhur klan perang era kuno. Sementara klan perang era kuno mungkin sangat lemah sekarang, tapi aku merasa bahwa leluhur mereka sudah jelas merupakan individu yang luar biasa. Jika keterampilan rahasia mereka diciptakan pada puncak leluhur mereka, maka mereka secara alami tidak akan menjadi sesuatu yang bisa dibandingkan dengan keterampilan rahasiamu. Sejujurnya, satu-satunya alasan mengapa keterampilan rahasiamu masih bisa melepaskan kekuatan sebesar itu adalah, karena kamu sendiri memiliki kekuatan yang luar biasa. Jika orang-orang biasa memiliki keterampilan rahasiamu, mereka mungkin lebih rendah daripada tabo martial skill sekarang. Lagi pula, kekuatan skill rahasia selain terkait dengan penciptanya, itu juga sangat terkait dengan pemiliknya, ucap si ratu. Itu memang benar. Chu Feng setuju dengan apa yang dikatakan si ratu. Dengan seberapa kuat kapak perang era kuno, mungkinkah itu yang terkuat dari 3 keterampilan rahasia? Chu Feng bertanya pada Zhan Lingtong. Bukan itu, ini sebenarnya yang terlemah dari ketiganya, kata Zhan Lingtong. Apa, ini sebenarnya yang terlemah, seru Chu Feng. Pada saat itu jangankan Chu Feng, bahkan si ratu terkejut. Betul sekali, 3 keterampilan rahasia yang terkuat adalah pedang perang era kuno. Yang terkuat kedua adalah tombak perang era kuno. Dan kapak perang era kuno menempati urutan ketiga. Tombak perang era kuno ditaklukkan oleh Lord Zhan Haichuan. Adapun pedang perang era kuno, itu tidak ada yang bisa menaklukkannya sejauh ini, kata Zhan Lingtong. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.